Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Ica. Jadi di sini aku bakal kasih informasi seputar tips menulis novel. Berhubung aku udah pernah janji sama teman-teman di Instagram aku karena aku mau kasih tips seputar itu. So, sekarang aku bikin videonya dan kasih tips sama teman-teman sekalian. Stay tune. Jadi teman-teman, dalam penulisan novel ini biasanya untuk langkah pertama itu adalah penentuan tema yang menarik. Jadi kita harus mengambil tema yang menarik dulu sebelum menentukan judul, cerita, karakter, dan penokohan, dan lain-lain sebagainya. Jadi makanya tema itu adalah salah satu pokok paling penting yang menentuin cerita kamu bakal menarik ke depannya atau enggak. Jadi kira-kira kayak gitu. Lalu yang kedua, judul yang menarik. Kenapa judul yang menarik itu penting? Karena biasanya orang baca itu berdasarkan judulnya. Kalau judulnya aja udah nggak menarik hati pembaca, gimana dia bisa buka tulisan kamu walaupun tulisan kamu dengan gaya bahasa yang menarik dan bagus, atau ceritanya, alurnya itu bagus banget. Gitulah kira-kira. Jadi karena judul itu ada di cover, ada di depan, makanya kita harus bikin judul semenarik mungkin biar menarik minat pembaca. Ya kak sih, yang pertama kita harus menarik pembaca buat ngebuka buku kita dulu, ngebuka cerita kita dulu, baru nanti ke depan kita buai dengan kalimat-kalimat yang bakal kita sajikan ke depannya. Kayak gitu. Hal yang ketiga adalah penentuan gaya bahasa. Kenapa gaya bahasa ini penting untuk ditentukan sendiri? Karena gaya bahasa ini yang bisa nentuin ciri khas kamu dalam menulis. Orang bisa tahu ini tulisan kamu itu karena itu ya gaya bahasa kamu yang khas banget di kamu, jadi nempel banget sama gaya kamu dalam menulisan. Jadi selain tema, pengambilan tema, tulisan judul, gaya bahasa itu juga penting banget buat karir penulisan kamu ke depannya, karena dia yang nentuin apakah pembaca kamu betah sama tulisan kamu atau enggak. Sebelum itu aku mau kasih tahu, ini ada pertanyaan dalam benak aku waktu aku awal nulis dulu. Ini adalah pertanyaan seputar gimana sih caranya kita bisa nentuin gaya penulisan kita sendiri. Nah, itu tuh adalah pertanyaan yang paling mendasar dalam benak seorang penulis amatir kayak aku. Jadi dulu aku pernah nanya-nanya kayak gitu, terus akhirnya aku jawab sendiri dengan praduga-duga. Jadi aku bikin bikin gaya belajar sendiri. Aku belajar otodidak banget ya. Waktu itu aku nentuin gaya bahasa aku sendiri dengan cara nggak menyontek juga sih. Jadi kayak belajar dari gaya penulis yang udah tenar, udah terkenal, namanya semacam Onizuka. Itu aku suka baca tulisan-tulisan beliau, dan Terelie. Aku juga suka baca tulisan-tulisan beliau. Jadi dari dua penulis itu biasanya aku lihat diksinya kayak gimana. Kalau Onizuka itu diksinya dia lebih santai, tapi kalau Terelie mungkin lebih lebih serius banget gitu. Jadi kalau buat teen lead itu lebih condong ke Onizuka. Tapi karena aku suka keduanya, jadi aku mix keduanya. Gimana caranya? Pokoknya kamu baca karyanya dulu, baru setelah itu kamu belajar gimana cara mereka menulis. Kayak gitu. Diksi-diksinya sih yang paling penting itu dalam gaya bahasa. Kenapa? Kita harus kayak diksi karena dari diksi itu kita bisa mengungkapkan apapun yang mau kita tuliskan. Jadi kita juga bisa memperkuat karakter yang mau kita sajikan, karakter penokohan yang mau kita hadirkan, kita ciptakan, itu bisa lebih kuat dari penulisan gaya bahasa itu. Kayak gitu. Intinya sih aku mau kasih tahu kalau misalkan teman-teman masih bingung gimana caranya menentukan gaya penulisan teman-teman masing-masing, teman-teman sendiri gitu. Awal itu teman-teman harus baca karya terbaik, karya yang menurut teman-teman paling baik gitu. Gitulah kira-kira. Jadi teman-teman harus belajar dari karya penulis terdahulu. Terus jangan ragu buat mencontoh diksinya, mencontoh kalimatnya, karena kedepannya itu yang bakal bisa dipelajari. Lama-lama itu bisa jadi
gaya bahasa sendiri yang bisa diciptakan. Jadi ya awal mula ya imitasi dulu, nggak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa menciptakan gaya bahasa sendiri begitu. Oke kan? Oke, lalu yang keempat atau yang terakhir adalah eksekusi alur. Ini eksekusi alur itu penting banget. Kenapa? Karena dari sini kita bisa menentukan cerita yang menarik itu kayak gimana, alur yang menarik itu kayak gimana. Itu penting banget, bener-bener penting. Jadi teman-teman yang masih belajar, mungkin belajar nulis bingung alurnya kayak gimana, bagi 3. Jadi bagi 3 aja. Jadi babak pertama adalah pengenalan tokoh, yang babak kedua konflik, yang ketiga conclusion atau solusi. Jadi gitu aja. Jadi sederhana dulu, jangan terbuai sama cerita-cerita orang lain yang menurut kalian bagus banget, apalagi science fiction yang semacam itu biasanya itu sulit banget beneran. Jadi kalau misalkan teman-teman masih latihan nulis ya tulis aja cerita yang menurut kalian menarik, tapi ada konflik yang bisa diambil hikmahnya, semacam itu. Sederhana nggak apa-apa, asal itu bisa jadi sebuah cerita kayak gitu loh teman-teman. Jadi gak usah terpaku sempurna banget, karena biasanya kalau terpaku sempurna kita nggak bakal maju-maju. Namanya juga belajar, itu wajar kalau kita ada salah-salahnya dikit ya kan. Oke ya. Jadi keempat itu langkah awal, langkah pertama yang bisa dilakukan buat penulis amatir kayak aku. Cukup sampai di situ aja, semoga bermanfaat tips and triknya. Insya Allah kedepannya aku bakal kasih tips lagi seputar lanjutannya. Mungkin ini masuk ke babak 1, jadi kedepannya ada babak 2, mungkin ada babak 3 juga tentang tips menulis. Jadi semoga omonganku ini gak muter-muter dan mudah dimengerti ya. So, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terima kasih.